Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita jumpa kembali pada tanggal 2 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuwai MA yang memuat 365 inspirasi yang akan menolong kita di tahun 2023 ini untuk menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang dilayakkan Tuhan bagi kita semua. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sendiri yang telah menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman hidup yang menuntun kami di sepanjang tahun 2023 ini. Roh Kudus menuntun kami, mengurapi kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan sekaligus dapat kami lakukan dalam kehidupan pribadi kami, baik selaku suami, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, orang-orang tua kami, juga sesama kami. Biar melalui firman Tuhan kami terus dikuatkan dalam menghadapi hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Kejadian 2 ayat 22 yang menyatakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Di belakang sukses seorang pria ada wanita yang hebat. Itulah judul renungan kita di pagi hari ini. Bayangkanlah, apakah nasib dunia ini jika tidak ada wanita? Itulah pertanyaan yang paling sering kali saya tanyakan. Maksudnya Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuwai tanyakan saat ia berceramah dalam acara kongres wanita atau ibadah khusus para wanita. Bahkan pertanyaan di atas dijadikan salah satu judul khotbah. Dengan menjawab pertanyaan ini kita akan mengetahui betapa pentingnya peranan wanita dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, teristimewa dalam sukses suaminya. Yang pertama, jika tidak ada wanita, dunia akan kehilangan tangisan seorang bayi. Tangisan bayi pertanda ada makhluk hidup di dunia ini. Hanya Adam dan Hawa, nenek moyang manusia, yang datang ke dunia tanpa melalui rahim seorang wanita. Kejadian 1 ayat 27. Namun semua manusia tanpa kecuali datang ke dunia ini melalui rahim seorang wanita. Karena itu adalah ketetapan Allah. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 16. Yesus Kristus Juru Selamat pun datang ke dunia ini harus melalui rahim seorang wanita yang masih perawan, yang belum mengenal laki-laki. Matius 1 ayat 21.
Ayub dalam pergumulannya menyadari bahwa setiap manusia datang ke dunia ini melalui rahim seorang wanita dan singkat umurnya. Ayub 14 ayat 1. Daud Raja Israel mengatakan bahwa semua manusia tanpa kecuali ditenun Allah dalam rahim seorang wanita. Mazmur 139 ayat 13. Jika tidak ada wanita, manusia kehilangan generasi berikutnya. Pengkhotbah 1 ayat 4. Yang kedua, jika tidak ada wanita, tidak ada lembaga sakral bernama keluarga. Jika tidak ada wanita, ulangi, jika tidak ada wanita, pria kehilangan inspirasi. Pria kehilangan cinta kasih. Kita tidak mengenal istilah suami dan istri, paman dan bibi, mertua, ipar, papa, dan mama, dan istilah lainnya yang hanya ada dalam keluarga. Yang ketiga, jika tidak ada wanita, dunia kehilangan penolong. Berbagai perusahaan tidak berjalan dengan baik karena para wanita yang menjadi sekretaris, ahli komputer, yang juga menjadi pemimpin tidak ada. James Van Fleet, ahli manajemen Amerika, mengatakan bahwa di Amerika berbagai perusahaan hebat, pemimpinnya adalah wanita. Dalam bidang politik dan kenegaraan, wanita memegang peranan yang dominan. Dalam bidang sosial dan ekonomi, wanita ada di garis depan. Contoh Indonesia, ada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ada Menteri Sosial, dan ada Menteri Kehutanan, dan masih banyak lagi. Dunia lumpuh tanpa wanita. Yang keempat, jika tidak ada wanita, gereja kehilangan banyak pelayan. Pemberitaan berita baik bernilai atau perihal rencana keselamatan Allah bagi dunia bukan saja tugas para pria, tetapi juga wanita. Para guru sekolah minggu, para pelayan gereja, para misionaris, bahkan para pengkhotbah, sebagian besar adalah wanita. Bahkan mereka adalah wanita-wanita tangguh, melalui mereka banyak jiwa yang diselamatkan. Bayangkan apa nasib dunia tanpa wanita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Allah menjadikan wanita penolong bagi pria, keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia. Karena dalam Kristus tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, pria dan wanita, tuan dan hamba. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, termasuk wanita. Roma 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita. Sekali lagi, di belakang sukses seorang pria ada wanita yang hebat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, teguhkanlah firman-Mu dalam hati kami, dan kami dapat melakukan atau melakoni firman Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, dan di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.